Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum pertemuan keempat. Boleh pada on cam dulu semuanya. Udah lengkap semua belum yang hadir hari ini? Kelompok. Kenapa Syafira boleh ngomong? Kelompok 7, udah ada Kak, lengkap. Kelompok 6 juga udah lengkap Kak. Kelompok 6 masih kurang 1 Kak, cuman dapat info baru tadi banget. Kayaknya mau izin gitu Kak, tapi udah ada belum Kak ke Kak Damai gitu informasinya kalau izin? Bang Ade Setiawan. Belum ada sih. Oke, nanti dikasih tahu lagi, makasih Kak. Kelompok 14 tinggal Haryanto, Kak. Sepertinya udah hampir lengkap semua ya. Sebelum kita mulai praktikum, saya mau ngasih disclaimer dulu, akan disampaikan oleh Kirana. Oke, baik. Jadi di kemarin ada kejadian kita dapetin kelompok yang pakai joki. Kita lihat sendiri ada bukti konkretnya. Dan jika dari kelompok reguler ada yang pakai joki juga, untuk sekarang mungkin yang masih pakai joki boleh menghubungi pihak asisten untuk mengakui perjoki tersebut. Mungkin bisa kita maafkan dan tidak digugurkan modulnya. Jika kalau tidak ada yang ngaku dan masih pakai joki, maaf langsung kita gugurkan. Gitu. Jokinya joki buat laporan ya. Kalau misalnya dalam teks saya juga yakin semuanya itu pada joki gitu. Saya juga tahu pada jokinya apa tuh saya tahu gitu. Tapi kalau misalnya udah joki laporan tuh udah beda cerita ya. Udah langsung nanti mungkin di emailnya bakal ditolak kayak gitu. Paham ya semua? Paham Kak. Pagi semuanya. Pagi Bang. Saya mau ngomong di sini ya untuk kelompok 6. Lain kali ini kan praktikum ya. Untuk kelompok 6, ketua kelompok Bung. Iya Bang. Iya Bang. Itu kan yang chat damai kan Bang Ade ya. Ya ini dalam situasi praktikum gitu loh. Tolong bahasanya diperbaikin atau dikasih tahu sebelum praktikum gitu loh. Untuk izin-izinnya jangan ini hari H, sekarang pula izinnya. Itu tugas dari ketua kelompok. Kalau semisalnya nggak Iya bisa Bang. mengemban tugas jadi ketua kelompok, dari hari-hari yang lalu bisa
mengundurkan diri gitu loh jadi ketua kelompok. Soalnya kan ketua kelompok itu tugasnya banyak, nggak cuma satu, nggak cuma menghandle laporan doang, tapi menghandle anggota-anggota kelompoknya juga. Untuk kedepannya kalau misalnya nggak lengkap kayak gini-gini, satu kelompok nggak usah ikut ya. Nggak usah ikut Maaf praktikum. Bang, sebelumnya mau kasih tahu dulu. Boleh. Bukannya saya nggak tahu atau kayak gimana, tapi emang dari orangnya sendiri baru ngasih tahu tuh tadi pagi banget, dan dia nggak ngomong di grup kayak gitu Bang. Saya juga tahu dari Alfi. Alfi baru banget dikabarin beberapa menit sebelum jam dari praktikum. Jadi bukannya saya nggak tahu, tapi dari informasi saya membiasakan diri sebelumnya, H-1 sebelum praktikum pun saya selalu ngasih tahu informasi tentang praktikum. Jadi mohon maaf Bang kalau misalnya ada kesalahan kayak gini, tapi itu dari Bang Adinya sendiri, maksud saya, bukan saya nggak ngasih tahu gitu Bang. Kasih. Yaudah lanjut aja, lanjut. Emang ketua kelompok nggak selamanya tahu juga. Sebelumnya udah nanya tadi malam gitu, udah nanya hadir semua anggota kelompoknya. Kalau misalnya untuk ini aja Kak, kalau misalnya untuk di grup di Bang Adinya sendiri itu memang agak pasif ya Kak. Biasanya jadi yang balas tuh cuma kayak Alfi kayak gitu-gitu doang. Kalau saya infoin besok jam segini gini gitu. Jadi saya juga kurang tahu karena biasanya kalau misalnya ada informasi kayak gini Bang Adanya pun nggak ngomong di grup tapi kayak izin tadi pagi beberapa menit sebelum praktikum ngomongnya tuh ke Alfi Kak, nggak ke grup gitu. Padahal dari semalam juga saya udah ngingetin kayak jangan telat, yang harus disiapin ini segala macam kayak gitu Kak. Link Zoom pun yang udah di-share di Edmodo selalu saya share ke grup grup praktikum saya seperti itu. Jadi saya nggak tahu karena dari Bang Adia sendiri pun pasif. That's why kenapa ketua kelompok itu harus lebih aktif, nggak cuma di grup tapi di PC juga. Lain kali di PC aja setiap malam digecerin. Kalau emang pasif grup, udah tekanin di PC aja, jangan dia alasan karena dianya kayak gitu. Jadi merasa kalau misalnya ketua kelompok tuh benar gitu. Kan ketua kelompok tuh punya tanggung jawab yang lebih besar ya. Nggak apa-apa untuk saat ini, tapi kedepannya tolong diperbaiki. Ya Kak. Terima kasih Bunga udah respon. Sekarang kita langsung aja breakout room Zoom. Untuk yang modul 2, hari ini kelompok siapa ya? Kelompok 8. Modul boleh asistennya langsung breakout Zoom masing-masing aja. Modul 3 kelompok 7 ya? Modul 3. 7 Kak. Modul 5 14 ya? Main modul 3 hari ini 2 kelompok. Oke. 7 dan 14. Kelompok 14. Oke. Selamat praktikum. Semoga praktikum hari ini berjalan dengan lancar. Saya breakout room Zoom-nya ya. Sambil nunggu langsung dikerjain aja pretest ya. Itu udah ada di Edmodo-nya. Bisa dibuka. Ya Bang. Untuk harian tuh langsung dikerjain aja pretestnya ya. Aja Bang. Excel, terus data forecasting sebagai beberapa dikerjain aja sama di Google kan ada tabel komponen baik yang kalian udah pernah isi itu di
selesai semua belum ini? Kita cek udah ya? Ya, Bang. Yuk, kita mulai aja untuk praktikum pada hari ini. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih udah bisa datang on time pada praktikum hari ini. Di praktikum hari ini itu kita akan memasuki modul 3 yaitu persediaan atau bisa disebut inventory gitu. Nah, di sini kalau kita lihat persediaan itu adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu gitu teman-teman. Jadi misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali dan untuk suku cabang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi ataupun suku cadang gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi persediaan itu ada banyak nih. Di sini saya ambil 6 contoh saja, yaitu yang pertama menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman, menghilangkan risiko jika material dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan, menghilangkan risiko terhadap kenaikan, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman, mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan kuantitas. Dan di sini ada memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan terjadinya barang yang diperlukan. Untuk model persediaan di sini terbagi menjadi dua gitu teman-teman. Yang pertama deterministik, yang kedua probabilistik. Bedanya di mana? Yaitu untuk deterministik, volume permintaannya sudah diketahui dengan pasti. Kalau probabilistik, volume permintaannya belum diketahui dengan pasti. Jadi perbedaannya itu doang. Biaya dalam persediaan itu ada 4, yaitu biaya pembelian, biaya pengadaan, biaya penyimpanan, biaya kekurangan persediaan. Di mana biaya pembelian yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang. Biaya pengadaan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk sehubungan dengan kegiatan pengadaan barang. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Dan yang terakhir itu ada biaya kekurangan persediaan, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedia barang pada waktu diperlukan. Biaya pengadaan darurat. Di sini ada tampilan Oracle FM VirtualBox Manager Inventory, teman-teman. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke Oracle, dari kelompok 7 boleh share screen. Share screen Excel sama data komponen by. Dibikin tampilan 2 gitu, 2 dokumen. Oh, oke Bang, bentar. Ini yang share screen kelompok 7 ya, berarti kelompok 14 mengikuti ya teman-teman, karena nanti pas kelompok 7 udah selesai, diharapkan nanti ya ini udah di Excel ya. Sekarang buka sheet baru. Bang, suara putus-putus, maaf. Buat sheet baru. Nah, jadi di persediaan ini kita akan membuat 2 tabel gitu teman-teman. Tabel yang pertama yaitu data peramalan otopet. Di sini teman-teman bisa bikin 2 kolom. Kolom pertama kolom bulan, kolom kedua yaitu permintaan. Itu nama tabelnya data peramalan otopet ya teman-teman. Terserah teman-teman mau catat atau gimana, terserah. Data peramalan otopet. Nah, itu untuk bulan bisa diisi dari 7 sampai 12 ke bawah. 7, 8, 9. Nah, di bawah 12 itu ketik jumlah. Nah, dari data permintaan ini teman-teman bisa isi dari hasil forecasting. Untuk kelompok 2, yang kelompok 7 itu hasil forecasting dari metode apa? Linear regresi, Bang. Regresi linear. Kenapa pilih metode itu? Soalnya nilai error mapping itu dia yang paling kecil. Udah, ini dijumlahin permintaannya.
Kalau udah, sekarang bikin tabel kedua. Bisa di sebelahnya aja nggak apa-apa. Itu nama tabelnya itu data pendukung komponen produk Otopet. Data pendukung komponen produk Otopet. Kolom pertama itu material. Kolom kedua demand dalam kurung unit. Kolom ketiga biaya pembelian. Nanti di laporannya nggak boleh B ya, harus dijelasin itu B itu apa. Oh, Biaya pemesanan. Berikutnya, kolom berikutnya. Berikutnya lagi biaya penyimpanan. Berikutnya lagi lead time dalam kurung hari. Teman-teman ini untuk mengisi datanya bisa dikopas dari tabel komponen buy. Untuk kolom demand-nya dikosongin dulu aja nggak apa-apa, nggak usah diisi. Nah, namanya itu di copy. Demand-nya dikosongin dulu aja. Untuk kelompok 14, ini juga sambil ngerjain ya. Iya, Bang. ketinggalan. Ya, dipersilakan. Itu udah selesai ya. Apa ngerapinnya nanti aja nggak apa-apa. Untuk pengisian demand-nya yaitu jumlah data peramalan Otopet dikali jumlah data peramalan Otopet ini kan jumlahnya 12736 ya kan, dikali quantity. Nah, misal baut kuantitinya berapa, dilihat di komponen buy-nya. Di tabel komponen buy itu baut kuantitinya berapa. Di sini nggak ada ya kuantitinya, di atas di file folder satunya berarti. Oh, di Mac ya, Bang? Tabel keseluruhan. Di Mac juga nggak ada, di gabungan Mac sama buy. Itu ada jumlah kuantitinya. Itu bentar, Bang. Yang ini. Stop share dulu. Kayaknya belum bisa tabel. Oh, ya udah. Untuk kelompok 14 juga dipersiapin itu. Jadi demand-nya gimana, Bang?
untuk demand-nya yaitu jumlah total tadi yang data peramalan, ya kan, jumlahnya yang di bawah itu, terus dikali komponen tiap material. Misalnya baut, komponennya ada 2, berarti jumlah itu dikali 2, kayak gitu. Oke. Kelompok 14 sudah selesai. Belum Bang, sebentar. Karena apa waktu itu. Kalian tuh lagi ke toilet, Roy, Bang Roy. Ini datanya di Google Doc udah pada bisa kebuka kan ya untuk kelompok 7 dan 14? Kalau udah selesai, kelompok 7 bisa langsung share screen lagi ya. Langsung share screen lagi kelompok 7. Lagi loading Bang, sebentar Bang, maaf. Apa Bang, kerjanya sambil di share screen. Ini di mana belum dikerjain ini? Lagi itu datanya itu lagi ada di jari, cuman laptopnya lagi nge-lag Bang, jadi lagi nungguin dulu. Kelompok 7 ada yang kerjain kayak gini nggak selain Safira? Asari ngerjain kayak gini nggak? Bang, mukanya laptopnya lagi nge-lag Bang, nggak gerak sama sekali di dia. Oh di Asari nge-lag. Iya.
Tapi ini videonya Azari nggak nge-lag. Ya, Bang. Jadi gimana tuh? Bentar ya, Bang. Bentar. Azari bisa share nanti share screen Oracle bisa. Azari, dengar suara saya nggak? Azari Noviana ya, bisa dengar suara saya nggak? Halo Azari. Bang Roy, ini bisa dengar suara saya nggak Bang Roy? Dengar kok, Bang. Cuman Azarinya nge-lag, Bang. Oh, Azarinya nge-lag. So ini saya lihat videonya nggak nge-lag sih. Seharusnya nggak nge-lag. Suaranya doang nggak ada itu. Coba di unmute dulu deh. Iya, coba di unmute Azari. Iya, videonya bagus ya, nggak nge-lag kok. Unmute dulu Azari. Halo Azari. Azari nge-mute nih. Maaf Bang, dia masih nge-lag di laptop Bang. Oh iya, nge-lag nih, sekarang udah nggak gerak. Kalau Muhammad Farhan, Oracle bisa. Iya benar-benar kelihatan tuh. Kalau Muhammad Farhan, Oracle aman nggak? Aman ya? Aman Bang. Oh, mantap, mantap. Regina, Oracle aman. Aman, Bang. Arianto, aman nggak Oracle? Aman, Bang. Sri Sukriyah, aman nggak? Ini kelompok 7 masih nge-lag ya? Alah, ada suaranya gak, Bang? Ada. Kelompok 7 ini masih nge-lag. Bentar. Iya, Azari masih nge-lag laptopnya. Nggak gerak itu di fotonya. Tapi di layar Azari nih, di layar Safira, Siapa? bisa ini nggak? Bisa ngerjain kayak di mainnya? Udah Bang, bentar. diisi belum? Bentar, lagi dibuka, Bang. Internetnya juga apa nih? Nge-lag juga, Safira. Nggak, Bang, internetnya. Sini-sini, Bang. Tapi ini aslinya di Vela udah keisi kan ya? Di mainnya? Udah keisi belum? Udah, Bang. Belum, Bang. Bentar. Oh ya udah, kalau udah keisi. Ya udah di stop share screen, diisi dulu deh. Bang, Stop tadi share screen, diisi dulu. Sekarang gantian lagi. masih kurang paham. Jadi unit itu kan total jumlah dikali sama jumlah baut, Bang. Jumlah komponen kuantitinya. Tapi di sini Baut kuantiti 1. baut ada lagi. Nah, ya ini ada lagi. Di sini ada lagi. Kalian lihat ini baut kayak gitu. Apa, Bang? Suaranya putus-putus, Bang. Iya, disesuaikan. Iya, disesuaikan lagi. Jadi ini misalnya baut yang ditulis di atas ini baut yang mana, kuantitinya berapa. Terus baut di bawah itu kuantitinya berapa kan pasti beda tuh. Dilihat lagi sama yang data yang udah dipunya gitu. Berarti tidak berdasarkan sama gambar diagramnya, Bang. Iya, kalau biar gampang sih lihat dari tabel yang kalian ngerjain ini, kan ada kuantitinya. Ya kan? Nggak aku buka sih. Bentar. Google Doc-nya nggak aku buka. Bukan Google Doc yang aku buka. Excel-nya.
Tapi di Excel-nya itu ada ini yang tabel komponen by sama Mac yang sebelum dipisah. Itu kan dia ada komponennya tuh. Akhirnya juga ngerti ikutan ngerti. Nah, yaudah stop share screen dulu deh. Kalau nge-lag diurusin dulu tuh. Kelompok 14 biar masuk. Kelompok 14 bisa join share screen. Share screen yang apa, Bang? Yang tadi, tabel-tabel tadi. Yang di Excel. Itu untuk kelompok 7, ini aja ya, saling diskusi. Saya tunggu nih. Saya tunggu 10 menit. Kalau misalnya masih error, bikin lagi datanya di Farhan. Kalau nggak dipindah file ke laptopnya Farhan atau nggak Asari. Oke Bang, maaf ya. Regina. Di full share screen aja, Regina. Nah, tadi makasih ya Safira udah share screen. Oh ya, ini udah bisa nih, udah. Ya, jadi untuk teman-teman semua di sini di praktikum ini tuh ada 2 tabel ya teman-teman. Tabel pertama itu data peramal Otopad, terus data yang kedua itu data pendukung komponen produk Otopad gitu teman-teman. Dari kelompok 7 udah paham kan ya tadi tabelnya ya, cuman kendala di laptop doang kan? Nih Bang, udah bisa disalin tabel. Oh ya udah, dikerjain ya. Sekarang untuk kelompok 14 buka Oracle-nya. Terserah siapa yang mau share screen nggak apa-apa. Di close lagi ke layar awal yang masih ada tulisan start. Nah, ini di screenshot. Teman-teman ini sambil diperhatiin ya. Jadi nanti di laporan kalian itu kan ada 3.1 itu pengumpulan data, terus di 3.2 itu ada pengolahan data. Nah, di subbab 3.2 itu nanti ada 3 screenshotan. Jadi screenshotan pertama di poin 1 tampilan ini. Ini namanya tampilan awal program. Di screenshot dulu ini. Kalau udah di screenshot, klik start. Ini modul-modul ini di close dulu. Nah, ini di screenshot. Ini poin kedua, namanya tampilan utama program. Nama screenshotannya. Terus kalau di screenshot, klik inventory. Nah, itu. Ini di screenshot, ini namanya tampilan modul inventory theory and system.
maka akan muncul tampilan inventory problem specification. Lalu nanti masuk, nah di sini nanti dulu problem title-nya diganti jadi nama material pertama. Tadi di tabel kalian, material paling atas namanya apa? Baut ya? Baut apa more? Baut ya? Nah itu ditulis baut. Di rename jadi baut. Time unitnya tetap year. Sebelum di screenshot, ini nanti kalian masuk sub bab baru. Jadi 3.2.1 yaitu pengolahan data komponen baut. Dicatat ya teman-teman. 3.2.1 yaitu pengolahan data komponen baut. Nah, terus nanti kalian analisa bla 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 bla, terus kayak bikin PowerPoint. Problem type-nya kalian tuh pilih yang deterministic order quantity, key problem. Itu kan udah diklik ya. Iya, terus problem title-nya diganti baut, ya kan? Unitnya year, karena kita hitung 1 tahun nih. Nah, kalau udah selesai, di screenshot, lalu klik OK. Nah, di sini kalian nanti ngejelasin lagi di poin kedua, apa aja yang diisi. Nah, diisi ini pertama kita masuk ke demand per year. Demand per year ini yaitu demand, data permintaan komponen more ya. Ini baut. Baut berarti jumlah berapa? Kita lihat demand tadi di tabel yang barusan dibuat teman-teman. Nah, ini tulis nih di copy 13016. Kalau nggak biar gampang temennya ngediktein. Nah, ini temennya bisa foto atau apa, screenshot biar bisa dibantu nih ngediktein. Jadi nanti di screenshot ini kalian jelasin. Kalian habis ngisi yang tadi, maka nih muncul kotak apa nih namanya. Terus apa aja yang diisi yaitu demand per year. Demand per year itu merupakan data permintaan komponen baut sejumlah berapa unit. Nah, ini 3016 unit ya kan. Nah, terus langsung masuk ke order or set cost per order. Nah, itu artinya data biaya pemesanan. Jadi data biaya pemesanan untuk komponen baut berapa dimasukin ke situ. Nah, kita masuk ke unit holding cost per year. Nah, itu di situ artinya biaya penyimpanan, teman-teman. Dilihat biaya penyimpanan baut itu berapa? Setelah itu, kita langsung masuk ke lead time. Teman-teman bisa lihat lead time tabel itu berapa jumlahnya? 2 kan. Nah, tapi untuk di Oracle ini cara pengisiannya 2 dibagi 240 hari. Karena kan kita ada 240 hari kerja kan dalam 1 tahun. Jadi ini cara mengisinya 2 dibagi 240 hari. Coba dihitung. Ini dibuletinnya ke atas kan teman-teman ya. Jadi dipastikan selalu dibuletinnya ke atas. Setelah buletannya ke atas, terus dari awal ini, dari komponen pertama, kalian kan 4 angka di belakang koma. Nanti sampai ke komponen yang terakhir, kalian konsisten di 4 angka di belakang koma. Ya gitu ya teman-teman ya. Berarti habis itu kita masuk ke apa, kenapa? Yang 0,0083 dibuletin. 0, nggak usah, nggak boleh. Jadi emang kayak gini, kalau itu dibuletin, emang yang dikeluar di kalkulator berapa angka? Berapa angka di belakang koma? Ada banyak bang, soalnya 0,00833333.
Oh, itu jadi 84. Dipotong jadi 84, bukan 83. Nah, kayak gitu teman-teman caranya ya. Nah, ini untuk unit acquisition cost-nya, yaitu biaya pembelian teman-teman. Nah, biaya pembeliannya berapa? Untuk komponen baut 250 ya. Abang mau nanya, tadi Ya, lifetime-nya 2 dibagi berapa, Bang? lead time-nya 2 dibagi 240. Oke, Bang. Kasih. Sama-sama. Jadi 240 itu dari mana? Karena kita ada 240 hari jam kerja, jadi dibagi 240 gitu. Nah, ini kalau udah selesai bisa di screenshot. Udah di screenshot, Regina. Yang screenshot temennya bang, teman saya, Oh, Kiki. udah di screenshot. Kalau udah di screenshot, bisa di run, itu ada logo run yang gambarnya orang, icon run. Nah, di sini kalian bisa lihat ada banyak value yang nantinya kalian harus analisis gitu. Tapi di sini kan nggak semua dianalisis nih. Tapi kalau kalian mau analisis semua itu lebih baik. Tapi saya kasih poin-poin penting yang wajib dianalisis dari hasil ini ya teman-teman. Jadi dicatat aja dulu kapasitas pemesanan optimal untuk komponen baut, yaitu sebesar, ini kan order kuantitinya 395,2 bla bla bla. Nah, itu yang dibuletin tadi 396. Dicatat teman-teman. Jadi di sini ada jumlah kapasitas pemesanan optimal untuk komponen baut sebesar 396 unit. Lalu dengan titik reorder point ketika barang di gudang tersisa, yaitu 110 unit. Ini sambil dicatatkan teman-teman ya. Udah. Maka dilakukan pemesanan kembali dengan total setup or ordering cost sebesar 4.000. Nah ini nih, catat tuh. Total holding cost sebesar, berapa total holding cost-nya? Ditulis lagi. Lalu total material cost sebesar, dan grand total cost sebesar bla bla bla. Itu ya. Nanti kalian bikin paragraf, kalian tambah-tambahin kalimatnya. Tapi inti analisa itu harus ada yang tadi saya sudah sebutin. Dari value-value yang tadi udah disebutin. Tapi kalau teman-teman ngerti nih semua value, itu dapat poin tambahan. Jadi kalau di saya, intinya yang udah tadi disebutin, itu harus ada di analisa screenshotan ini. Gitu ya. Kelompok 7 nih, nyimak kan ya kelompok 7? Nyimak bang. Iya. Kalau udah screenshot, ini udah screenshot belum? Kalau sudah, langsung kita klik icon grafik. Grafiknya yang hijau tua. Itu icon grafiknya yang hijau tua. Di atas bisa diklik. Yang hijau tua. Sebelahnya. Nah. Ini di screenshot. Udah di screenshot. Lalu klik OK. Untuk Azari bisa join ulang karena di sini nggak ada notifnya Azari join. Minta tolong dibilangin ya untuk Azari.
Oke Bang, kasih. Ya, ini untuk servernya Regina nggak bisa nih teman-teman. Berarti Oracle-nya ini tidak disupport oleh laptopnya. Mungkin bisa gantian kali ya yang share screen Haryanto. Minta tolong Haryanto untuk share screen. Terima kasih untuk Regina ya udah share screen. Jadi ini kan tonton. Kamu bang tulisannya juga kayak gitu. Error. Ya udah nggak apa-apa, coba. Ya bang, pakai HP juga. Iya, tapi tetap nggak bisa. tampilannya begini, the host has another meeting in progress. Jadi nggak kayak tampilan biasanya gitu. Bisa di ini aja, logout Zoom, terus login lagi gitu. Soalnya kelompok kemarin juga ada yang kayak gitu. Oke Bang, sampainya. Logout Zoom, terus join lagi. Kalau nggak, buka dari browser aja, nggak usah pakai aplikasi. Jadi linknya di copy ke Google, itu bisa kok. Yaudah nih kelompok 7 yang bisa share screen siapa nih? Saya bisa Bang. Oracle. Ya udah bisa langsung share screen. Udah selesai tadi ngitung nggak Safira? Udah. Mantap. Udah langsung buka Oracle-nya. Nggak nunggu Asari dulu. Dia lagi nge-restart HP-nya dulu, bentar ya Bang. Lagi ngapain? Restart HP-nya juga. Di semuanya di restart. Ya udah deh. Kalau lagi di restart, lanjut dulu deh ke kelompok 14 lagi yang share screen. Tapi kelompok 7 walaupun belum mulai praktikum ini ya diperhatiin. Iya. Untuk kelompok 14 Excel-nya bisa di share screen lagi yang tadi. Bentar Bang. Boleh ya, nggak apa-apa. Kiki, udah Ki. Belum selesai ngitungnya. Bentar Untuk Bang. Regina nggak bisa. Ini nge-lag Excel-nya bentar. Nggak bisa dibuka. Tadi nggak bisa Excelnya. Iya itu. Oracle-nya Regina. Regina nggak bisa, Haryanto nggak bisa, Sri nggak bisa. Coba nanti minta tolong sama satu angkatannya ya. Amir bisa itu, Amir titisan Daud. Ya. Iya, Amir bisa. Nabila yang nggak bisa. Amir bisa, Nidia bisa, Galuh bisa. Dan satu tuh temennya yang baik pasti mau ngebantu. Jadi nanti step-step ini diulang terus sampai komponen ke-25 ya teman-teman. Jadi ntar ada 3.2.1 sampai 3.2.25. Ini Excel udah selesai belum? Kelompok 14. Langsung share screen aja sambil ngerjain, nggak apa-apa. Nah, jadi nanti kalau setiap komponen semua udah selesai, kalian bikin paragraf, kayak paragraf di bawah ini merupakan akumulasi pengolahan data bla 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 kan oleh PT kalian bla 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 gitu. Nah, sekarang bikin tabel yang ketiga yaitu langsung samping aja. Ini nama tabelnya akumulasi pengolahan data inventory. Nah, di kolom pertama nomor baris 1 sama baris 2 digabung, di merge. Ya. Terus kolom kedua material 2 sama 3 di merge juga.
kolom berikutnya nggak usah di-merge, tapi yang bawah ditulis jumlah pesan dalam kurung unit. Sebelahnya, kolom sebelahnya, reorder point dalam kurung unit. Kolom sebelahnya, ordering and holding cost dalam kurung RP. Jadi nanti kalau udah di sana dalam kurung RP, jadi kalian nggak usah nulis RP lagi gitu di kolomnya. RP-nya yang benar. Nah, sebelahnya, kolom sebelahnya yaitu total material cost dalam kurung RP. Kolom berikutnya yaitu grand total cost dalam kurung RP. Nah, kolomnya yang atas itu di-merge dari jumlah pesan sampai total grand. Itu diisi hasil yang didapatkan. Ya, benar. Terus untuk nomor itu ditulis 1 sampai 25 ke bawah. Sekarang. Sampai 25 ke bawah ya. Lihat paling bawah, lihat. Nah, itu dari kolom nomor sampai kolom ordering and cost holding cost itu di merge. Dari M sampai Q itu di merge yang bawah. Di bawah 25. Nah, sampai Q aja. Sampai Q. Dari M sampai Q. Nah, itu ditulis total, diisi total. Nah, nanti sebelahnya itu, yang R, itu jumlah total dari total material cost, nanti dijumlahin, sama yang sebelahnya lagi itu totalnya grand total cost. Coba cara mengisinya ke nomor 1, tadi material yang paling atas apa? Ya, isinya beberapa dulu aja, satu dulu, satu nggak apa-apa. Ke atas. Nah, jumlah pesanannya tadi berapa hasil perhitungan di Oracle? Berapa teman-teman? Di switch sama hasil screenshotan tadi. Iya benar bang. Ini laptopnya agak nge-lag sedikit. Yang order kuantian ya? Iya benar, dibulatin ke atas. Nah, ini sebenarnya tabel ini tuh hasil dari tadi kalian analisa. Nah, dirangkum di sini dari material pertama sampai material terakhir. Nah, terus nanti yang total materialnya itu dijumlahin, taruh di bawah tadi, sama grand totalnya juga. Udah paham kan ya di sini ya? Oh iya bang, ada bang. Ini kelompok 7 dicatat ya.
Bang, udah ada belum Bang Ajari? Azari belum ada. Itu dikerjain dulu tuh ya. Ini kalau yang untuk ordering and holding cost itu yang setup yang penjumlahannya itu kan subtotal ya? iya, Oh iya. nggak di total. Itu kan angkanya sama. Jadi tulis aja. Tulis salah satu. Angkanya Oh, sama kan? iya 4.000. Bukan yang subtotal ya Bang ya? Bukan. Jadi yang total setup sama holding cost itu kan harganya kan sama. Mm-mm. Oh ya udah. Lanjutin ya ke bawah. Kita coba bikinin itunya Ki atau udah ya? Oracle-nya yang mur. Bentar. Oh iya udah, maaf. Iya gimana? Udah selesai belum? Kelompok 7 udah ada belum Azarinya? Ini katanya dia nggak bisa masuk Bang. Laptopnya itu Coba screenshot dong bukti nggak masuknya. Boleh minta tolong nggak? kirim ke Bang Thomas. Apa saya aja yang ngirim? Dia nggak Ya, ketua kelompoknya aja yang ngirim. Oke Bang, bentar ya Bang. Ya, login dari apa itu? Di HP, di laptop dua-duanya login Bang. Tapi nggak bisa. Sinyalnya ya? Sinyalnya nggak kuat atau gimana? Wifi-nya bisa Bang, cuman gamenya doang. Nggak bisa gamenya. Bener gak sih? Ini kontaknya. Udah coba dikirim. Udah Bang, udah dikirim tapi mau bagus kontaknya. Kan dia nggak masuk nih, ntar dia nggak dapet nilai ya. Kalian mau dia nggak dapet nilai, Enggak Bang. tapi kalian dapat gitu. Bang, saya udah ngirim buktinya. Tapi checklist 1 ke Bang Thomas. Udah online deh. Ini checklist 2. Ya udah. Udah masuk. Oh, ini komputer not connected. Jadi komputernya dia nggak dapat sinyal nih. Bukan Zoom-nya. Tuh, make sure your computer has an active internet connection. Jadi ini salah di sinyalnya, bukan salah di Zoom-nya ya. Bilangin. Iya, tapi itu tadi ke HP bisa Bang internetnya. Tapi pas disambung ke laptop kayak gitu tampilannya dia bilang gitu. Soalnya di HP dia pakai WiFi. Ya udah di HP-nya aja coba join lewat HP. Ya Bang, bentar. So, kalau ini dilanjut, hitungan ntar dia nggak dapat nilai gitu. Kan nggak datang nih. Ditunggu aja kali ya sampai 10:30 nih. Kalau belum join, praktikum kalian ya gimana? Bentar ya Bang, diusahain dulu. Diundur ikut yang nanti siang jadinya. Yang sesi 2. Bentar ya Bang. Tapi itu kalau kalian kompak sih. Cuman kalau kalian pengen dia nggak dapet nilai nggak apa-apa, ini dilanjutin. Enggak Bang. Jadi kalian berdua doang yang dapet nilai.
Enggak, nanti tunggu ajari dulu. Tunggu kabar Ajari dulu ya Bang. Oke, sampai ini ya, sampai setengah 11. Kalau belum join, Oke, Bang. mundur nanti jam 1 kalian. Gimana? Oke nggak? Gimana Bang? Maaf. Ini saya tunggu nyampe jam 10.30. Kalau Azarinya belum join, waktu kalian diundur. Kalau kalian mau dapat nilai semua. Ya, Kalau kita mau nungguin Azari, biar Azari nilainya 0, nggak apa-apa. Kita lanjut ya, kalian berdua dapat nilai. enggak Bang, Bapak nungguin ajari aja. Jadi Serius? coba terus sama ajarinya. Sampai 10.30 aja Bang. Oke. Kalau nggak ntar ikut yang jam 1 ya berarti ya. Iya Bang. Untuk kelompok 14, tadi pretestnya ini kan ya, dapat yang sesi 1 kan ya? Iya, praktisnya sesi 1, Bang. Kelompok 14 langsung kerjain post testnya ya. Ini di Udah, stop Mas? share apa gimana, Bang? Ya udah di stop share aja ini dilanjut nanti setelah praktikum ya. Yang penting udah tahu kan sama isinya. Iya, udah, Bang. Itu total material cost gitu. Malah banyak banget kayak gitu. Ini, iya, Bang. Ya udah. Stop share, bisa kerjain post testnya untuk kelompok 14. Terima kasih untuk kelompok 14 udah share screen.
Untuk kelompok 14 sudah selesai prosesnya. Belum bang, dikit lagi. Ini Rianto kemana ya? Off cam nih. Kelompok 14 kabarin ini nih. Kemana nih? Dia off cam. Izin juga ke toilet atau kemana? Kenapa nih? Nah, di screenshot dulu ya, Arianto mau di screenshot. Nabila Safitri nih ya? Ya mungkin bang, itu temennya. Mau dicoba. Saya masukin ke modul 3. Enggak bang, Nabila Safitri bukan bang. Bang udah ada belum bang? Dua menit lagi ya. Iya bang. Udah belum bang sekarang? Belum ada.
Belum ada, Ri. Praktikum sebelumnya gimana? Aman kalian? Aman, paling cuma laptopnya doang yang nge-lag, Bang. Oh, ini nambah ya? Nambah sinyal, terus ntar praktikum minggu depan ya bisa semuanya. Doi, gimana doi? Doi. Sehat bang. Udah jam. Terus bang. Iya, berarti diundur ya untuk kelompok 7 nanti jam 1 ya. Iya, Bang. Udah, terima kasih untuk Farhan sama Safira udah join tepat waktu nih di praktikum hari ini. Mungkin untuk Farhan sama Safira, terima kasih ya udah datang di sesi 1. Bisa langsung live meeting aja. Nanti Iya, join Bang. lagi di sesi 2. Ya, maaf ya, Bang. Iya, untuk Safira sama Farhan aja ya yang live. Ya bang, kasih bang. Terima kasih, Bang. Yuk, selamat pagi. Jadi ini teman-teman, sekarang kita mau ngejelasin laporan aja ya, langsung jelasin laporan. Ini sekarang saya mau ngejelasin tentang laporan. Udah semua. Nih teman-teman di sini udah kelihatan jelas kan ya? Halo teman-teman. Jelas bang. Oh ya, karena sudah jelas. Di sini juga file ini ada di Edmodo nih. Jadi di sini teman-teman ngejelasin tujuan, sistematika penulisan, cara pengetikan, format penulisan laporan. Nah, nanti yang dikumpulin teman-teman itu dari cover sampai lampiran ya teman-teman. Di sini saya mau ngejelasin untuk daftar-daftar. Jadi teman-teman bisa lihat secara jelas aja ya, secara detailnya di sini di Edmodo udah ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, pembatas, bab 1. Nah, latar belakang ini sama kayak modul 1. Dari yang luas sampai mengkerucut, terus juga ngejelasin secara singkat kalian perusahaannya ngapain, kayak gitu kan. Nah, ini sebanyak 1,5 halaman. Terus masuk ke perumusan masalah, tujuan praktikum juga 3. Terus pembatasan masalah, ini teman-teman sebanyak-banyaknya ya. Ini masalah sebanyak-banyaknya. Terus masuk sistematika penulisan seperti biasa. Lalu di bawahnya ditambahin diagram alur penulisan. Dari bab 1 kayak gitu. Lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini 2.1 itu pengertian perencanaan dan pengadaan produksi teman-teman. Nah, 2.2 ini teman-teman bisa tanyain perencanaan persediaan, inventory. Terus nanti ada 2.3-nya fungsi perencanaan persediaan inventory. Oh, terserah terkait tentang modul inventory gitu teman-teman. Terus ntar ada bisa teman-teman masukin jenis-jenis persediaan, biaya-biaya persediaan dalam perencanaan persediaan. Nah, terus di sini ada model-model perencanaan persediaan. Ini teman-teman itu masukin tujuan EOQ itu apa, maksudnya pengertian EOQ itu apa, terus masukin rumus EOQ, terus kasih keterangan rumusnya. Lalu yang poin kedua ada metode EOQ dengan lead time. Itu dijelasin tuh maksudnya gimana. Terus nanti masukin rumus lead time. Udah pernah dikasih tahuan ya waktu di modul BOM. Nah, itu dimasukin. Jadi nanti ada 2 rumus. Rumus EOQ sama rumus lead time. Ini ntar masuk di bab 2 ya. Lalu kita masuk ke bab 3. Bab 3 di sini ada pengumpulan data. Biasa ada pengantar kayak berapa, modul 3, praktikumnya gimana, tanggal berapa, kayak gitu. Terus metode yang dipakai itu metode apa dari modul 1. Terus nanti masukin tabel yang pertama tadi 3.1 data peramal otopet. Terus dijelasin berikut ini juga merupakan data pendukung lainnya yang diperlukan oleh PT kalian, seperti meliputi data komponen, demand, biaya macam-macam. Nah, masuk ke
tabel kedua, data pendukung komponen produk Otopet yang tadi kalian sudah buat. Nanti kalau udah selesai, langsung masuk ke 3.2, yaitu pengolahan data. Pengolahan data di sini kalian kayak ngejelasin lagi proses pengolahan data yang dilakukan, menggunakan server apa, bla bla bla. Terus poin 1 itu buka software Oracle, bla bla bla. Terus nanti yang screenshotan pertama, yang dan awal. Terus nanti poin 2 stepnya apa, terus masukin screenshotan tadi, yang kedua tampilan utama. Terus poin 3 stepnya apa, lalu klik apa. Terus kalian masukin tuh screenshotan yang tadi ketiga, tampilan modul inventory, teori and system. Terus poin keempat kayak masalah muncul inventory problem specification, bla bla bla. Kalian jelasin aja pokoknya step-step kalian yang tadi kalian lakuin. Terus masuklah ke sub-bab 3.2.1, itu pengolahan data komponen apa tadi yang pertama, kalian baut. Kalau kalian pertama mur, kayak gitu. Itu jelasin lagi kayak ada kata-katanya. Berikut ini merupakan hasil pengolahan dan data komponen apa gitu. Terus ada pun langkah-langkahnya. Poin 1 akan muncul apa-apa. Terus di situ kalian ngisi apa aja kayak isi problem type, isi problem title, isi time unit. Jika telah selesai, kemudian klik OK. Nah, baru screenshotannya yang tadi warna ungu, kalau nggak salah ungu atau pink gitu, ya kan? Nah, nanti lanjut lagi step kedua, jelasin dulu bla 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 bla, baru screenshotannya. Jadi sistemnya kayak gitu ya teman-teman. Tuh screenshotan semuanya, intinya setiap screenshotan kalian jelasin, mau grafik mau apa kalian jelasin semua, kalian analisa. Nanti kalau udah selesai sampai sampai sub-bab 3.2.25, masukin tuh kalimat-kalimat yang intinya kalian tuh mau nyimpulin. Terus nanti masuklah tuh tabel yang tadi, tabel analisa. Sampai situ paham nggak teman-teman? Paham, Bang. Paham ya? Terus langsung masuk ke bab 4. 4.1 kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab apa coba? Perumusan masalahnya, Bang. Nah, terus di saran ini nanti sarannya bikin 2 saran untuk perusahaan kalian, terus 2 saran untuk praktikum, kayak gitu ya. Oke, Bang. Tadi ke daftar pustaka ini minimal ada 2 jurnal. Satu jurnal, jurnalnya boleh dari Sinta sama, jadi boleh satu Scopus, satu Sinta, boleh dua-duanya Sinta atau dua-duanya Scopus, jadi terserah kalian. Yang penting minimal ada 2 jurnal dari Sinta dan Scopus. Sinta atau Scopus. Terus bikin pembatasan lampiran. Nah, di lampiran nanti kan kalian tadi di awal ada tabel data dari forecasting kan ya. Nah, data itu kan pasti ada screenshot-nya kan dari Oracle-nya. Nah, screenshotan Oracle-nya itu ntar dilampirin aja di sini, masukin lampiran. Kayak gitu. Jadi, biar kelihatan yang kalian buat tabelnya itu sama nggak sama screenshotan dari Oracle-nya kayak gitu. Udah sampai sini ada yang tahu nggak? Sampai lampirannya ada yang Udah, Bang, udah paham. Nah, ntar untuk penomoran, pokoknya perintilan kalian baca lagi di Edmodo udah ada. Nih, sama ini diingetin lagi. Untuk subjek ini nggak usah pakai spasi. Jadi, misal kalian kelompok 14, udah kelompok 14, nggak usah pakai kelompok spasi 14, itu nggak usah. Ya, kayak itu. Udah, sama ini kalian kira-kira sampai kalian turnitin duluan gitu. Nanti kalau kelompok kalian udah turnitin, tiba-tiba kita turnitin, nanti kan double tuh, bisa double ke. Jadi kalian misalnya 10%, nanti pas kita turnitin untuk kedua kalinya bisa aja nambah gitu. Itu gara-gara efek kalian udah pernah turnitin laporan kalian. Kayak gitu ya teman-teman. Udah selesai. Mas, sekali lagi sebelum mengakhiri praktikum hari ini, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali? Enggak, Bang. Cukup kayaknya. Ya udah cukup. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita masuk ke Kahoot dulu.
Ini poinnya ini udah masuk, udah kelihatan teman-teman. Teman-teman bisa share screen, bisa masukin kode poinnya, pinnya. Boleh ikutan nggak Bang Thomas? Jangan datang masukkan. Haryanto ada kendala. Bentar Bang, lagi login. Mulai aja Tom. Udah kok. Kita mulai teman-teman ya. Lanjut teman-teman.
Ini kenapa salah? Karena ini di sini ada kalimat, ada kata tidak. Nge-lag, Bang. Nggak ada. Buat Bang. Ada lagi. Oke. Ya, selamat untuk Regina. Jadi di sini kan main bertiga ya. Jadi yang poin tertinggi yang dapat pengetahuan. Ya, jadi buat teman-teman, terima kasih udah berpartisipasi mengikuti praktikum pada hari ini dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat untuk kerjaan laporannya teman-teman. Itu nanti saya ingetin lagi untuk grafiknya. Kalian bisa minta tolong ke teman-teman kalian gitu. Minta tolong buat grafiknya ya. Baik, praktikum ini saya akhiri. Selamat siang. Bisa langsung live dari meeting Zoom aja teman-teman, nggak apa-apa. Siang Bang. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima